Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah biostatistik. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mempelajari tentang dispersi, kita akan mempelajari tentang apa itu distribusi probabilitas. Nah, distribusi probabilitas ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Nah, sebagai pengantar, sebenarnya kunci aplikasi probabilitas dalam statistik ini itu tujuannya untuk memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas itu sendiri yang nantinya akan dihubungkan dengan peristiwa dalam beberapa keadaan. Nah, contohnya misalnya kita ingin mengetahui probabilitas sebuah keluarga untuk memiliki keturunan atau anak laki-laki dan perempuan, misalnya ya. Kalau kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang akan terjadi, maka seluruh kemungkinan atau probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi probabilitas. Nah, kemudian probabilitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya binomial, Poisson, dan normal. Sebenarnya masih ada lagi ya, di antaranya ada distribusi chi-square, distribusi Fisher atau distribusi F, dan lain-lain. Nah, yang pertama ini ini ya yang tadi saya jelaskan bahwa probabilitas itu sama dengan sebuah peluang. Peluang itu adalah sebuah kemungkinan. Yang tadi jadi probabilitas sebuah keluarga dapat memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah distribusi binomial. Nah, apa itu distribusi binomial? Nah, distribusi binomial ini secara sederhana menggambarkan fenomena dengan dua hasil atau dua outcome. Contohnya peluang sukses dan gagal, peluang sehat dan sakit, dan sebagainya. Nah, contohnya ya, dalam distribusi binomial ini trialnya independen. Maksudnya apa? Trial independen ini adalah setiap trial atau percobaan bebas satu sama lain. Misalnya ada trial melemparkan koin sebanyak 6 kali ya. Antara pelemparan pertama, kedua sampai ke-6 ini kejadiannya merupakan kejadian independen gitu. Jadi setiap eksperimen atau trial yang dilakukan pasti punya dua hasil, yaitu sukses dan gagal. Nah, misalnya ketika kita melemparkan koin tersebut, kita pasti mengharapkan akan keluar permukaan A. Misalnya ada permukaan A dan B. Nah, yang kita harapkan adalah permukaan yang A. Nah, pada saat kita melemparkan koin tersebut, maka yang keluar adalah A. Maka itu dikatakan sukses. Sedangkan kalau kita melakukan pelemparan namun yang keluar adalah sisi B, itu maka itu dikatakan gagal. Jadi setiap pelemparan itu mempunyai kemungkinan atau probabilitas sukses yang sama gitu ya. Oke, kita lanjut ke syarat distribusi binomial ya. Jadi syarat distribusi binomial itu yang pertama jumlah trialnya merupakan bilangan bulat. Misalnya kalau kita melambungkan koin 2 kali, itu bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak mungkin 2,5 kali. Kemudian pastinya setiap eksperimen yang kita lakukan mempunyai dua kemungkinan atau dua outcome, yaitu kalau tidak sukses ya gagal, laki-laki dan perempuan, sehat atau sakit, setuju dan tidak setuju gitu. Kemudian peluang sukses sama setiap eksperimennya ya. Misalnya jika pada lemparan atau lambungan pertama peluang keluar mata A suksesnya adalah setengah, jadi pada lemparan atau lambungan berikutnya itu juga setengah. Misalnya jika ada sebuah dadu yang kita harapkan keluar itu
mata 5 2 kali, maka bisa dikatakan bahwa peluang suksesnya 1/6 gitu. Sedangkan peluang gagalnya adalah 5/6, karena kan mata dari itu kan ada 6 kan, peluang suksesnya 1/6, peluang gagalnya 5/6. Nah, kemudian peluang sukses itu disimbolkan dengan huruf P, sedangkan peluang gagal disimbolkan dengan huruf Q, di mana Q itu memiliki rumus 1 min P. Jadi kalau P-nya itu peluang sukses, Q-nya itu peluang gagal, tapi Q itu masih dirumuskan sama dengan 1 min P, 1 dikurangi peluang sukses tadi. Kemudian, nah ini adalah rumus atau formula dari distribusi binomial ya, dimana B dalam kurung X N P. Nah, X di sini adalah jumlah sukses yang diharapkan ada berapa. Kemudian N-nya jumlah percobaannya ada berapa kali. P adalah peluang sukses. Nah, ini ya rumusnya, ini kan NX. Nah, NX itu masih dijabarkan lagi. Nah, NX itu N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N min X faktorial. Nah, jadi dari rumus ini, maka turunan rumusnya adalah yang terakhir ini. Ya, ini rumus yang akan dipakai, N faktorial dibagi X faktorial dalam kurung N min X faktorial dikalikan dengan P pangkat X Q pangkat N min X gitu. Nah, misalnya ada nih contohnya. Kalau dadu dilemparkan 5 kali, diharapkan keluar mata 6 2 kali, maka kejadian ini dapat ditulis B dalam kurung X-nya 2 ya. Banyaknya sukses yang diinginkan 2. Kemudian N-nya 5, jumlah trialnya 5 dan 1/6 peluang suksesnya. Kemudian ada contoh soal, misalnya ada probabilitas seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2. Pada suatu hari di puskesmas X ada 4 orang bayi. Hitunglah peluang dari bayi tersebut 2 orang belum imunisasi polio. Nah, jadi di dalam kejadian binomial tadi bisa dikatakan bahwa X-nya sama dengan 2. Jadi peluang dari bayi tersebut 2 orang belum diimunisasi polio. N-nya adalah 4 orang bayi dan peluang suksesnya adalah 0,2. Kalau peluang suksesnya 0,2, maka peluang gagalnya 0,8 karena Q sama dengan 1 dikurangi P. 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Ini ya. 2, 4, 0,2. Q-nya akan kita gunakan nanti di sini. Nah, ini kan Q pangkat X tadi dirumus, dan ini P pangkat berapa tadi? Q min X ya nih. N min X. Nah, kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus 4 faktorial dibagi, nanti dilihat lagi rumusnya, 2 faktorial dalam kurung 4 min 2 faktorial. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana cara mengerjakan faktorial ini ya. 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1 gitu ya. 0,8 pangkat 3 kali 0,2 pangkat 3 sama dengan 0,0. Nah, selanjutnya adalah masih contoh ya. Masih contoh. Berdasarkan pengalaman 8 dari 10 botol minuman
yang terisi penuh. Jika ingin diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Peluang suksesnya itu 8 dari 10 botol. Nah kan, P-nya berarti kalau peluang gagalnya 1 min P. 1 dikurang 0,8 sama dengan 0,2. Nah, X-nya sama dengan 3. Nah, N-nya apa? Tadi kita lihat dulu. N itu jumlah percobaan. Ya, X-nya banyak sukses yang diinginkan, bilangnya random. X-nya banyak yang terisi penuh kan diharapkan 3 dari 6 botol. Maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Berarti 3, 6, dan 0,8. Dan dimasukkan ke rumus yang tadi 6 faktorial. 6 faktorial itu berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial dalam kurung 3 faktorial. Jadi ini 0,8 pangkat 3 dan 0,2 pangkat 3 sama dengan 0,08192. Silakan dicek lagi ya. Nah, kemudian ini hipergeometris ya. Yang selanjutnya distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini dalam mempelajari distribusi binomial kan kita dihadapkan pada probabilitas yang random discrete ya, bilangan bulat yang jumlah trialnya kecil. Tapi kalau kita dihadapkan pada suatu kejadian dengan kemungkinan yang sangat kecil tapi kejadiannya luas, maka digunakannya adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi ini dipakai untuk menentukan peluang suatu kejadian yang jarang sekali terjadi, tapi mengenai populasi yang luas. Jadi misalnya ada suatu kejadian yang jarang banget terjadi, tapi sekalinya terjadi itu dapat melibatkan suatu populasi yang luas gitu, areanya luas dan juga pastinya berhubungan dengan waktu. Contohnya di suatu gerbang tol atau jalan tol ya yang dilewati ribuan puluh ribu mobil dalam satu hari, akan terjadi kecelakaan. Peluang terjadi kecelakaan itu ada, tapi dari sekian banyak mobil yang lewat gitu ya. Jadi dari sekian banyak populasi mobil yang lewat di jalan tol itu ada peluang kecelakaan, walaupun peluangnya itu kan tidak selalu ya kalau kecelakaan itu kan, jadi peluangnya itu kecil. Jadi probability yang kecil dalam populasi yang luas. Dikatakan bahwa kejadian seorang akan meninggal karena shock pada waktu disuntik dengan vaksin meningitis itu probability-nya 0,0005 ya. Padahal vaksinasi ini selalu diberikan kalau seseorang ingin pergi haji. Artinya apa? Jika orang mau pergi haji itu diwajibkan untuk vaksin meningitis ya, tetapi vaksin meningitis ini punya kemungkinan akan menimbulkan shock yang pada akhirnya akan menyebabkan calon jamaah haji itu meninggal ya. Nah, tapi itu tetap dilakukan karena kemungkinannya itu sangat kecil di area atau di populasi calon jamaah haji yang luas gitu ya. Nah, formulasi distribusi Poisson ini ada P, kalau tadi kan B ya, B itu binomial, P itu Poisson dalam kurung X sama dengan mu pangkat X E pangkat min mu dibagi X faktorial. Nah, ini masih dijabarkan kembali, lambda pangkat X E min lambda dibagi X faktorial. Di sini mu itu sama dengan lambda sama dengan N kali P. Jadi penjabaran dari mu dan sama dengan lambda ini adalah N kali P yang tadi dibahas di binomial. N itu apa, P itu apa ya.
sama dengan E. Nah, E itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi kalau E sama dengan konstanta nih, kalau yang ini. Yang ini adalah konstanta, ini sudah ketetapan 2,71828 ya, kalau dibulatkan ya 2,7 lah ya. Kemudian X adalah variabel random discrete 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya, diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,0005 ya, atau 5 kali 10 pangkat min 4. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi ini, misalnya calon jamaah hajinya ada 4.000 orang, berapakah, atau hitunglah probability atau peluang tepat 3 orang akan terjadi shock gitu. Berapa peluang 3 orang itu akan shock gitu, itu X nya ya. Nah, peluang suksesnya berapa nih? 0,0005. Nah, probabilitas P-nya 0,0005 atau 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita cari dulu mu-nya. Kalau lambda sama dengan N kali P. N-nya itu banyak orangnya 4000 dikali P-nya 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2 ya. X-nya sama dengan 3. Peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Nah, berarti kita substitusikan ke rumus. Jangan lupa E ini adalah sudah ketetapan. Nah, tadi rumusnya seperti ini ya. Nah, lambda pangkat X, E pangkat min lambda. Lambdanya tadi 2. Nah, berarti ini min 2. 2 pangkat 3 karena ini tadi pangkat X dikali 2,71828 pangkat min 2 dibagi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, sama dengan, kalau sudah dihitung bisa menggunakan kalkulator ya, 0,1804. Tuh. Kemudian ada distribusi normal atau Gauss ya. Pada kasus ini dimana N-nya cukup besar dan P-nya tidak terlalu kecil, tidak mendekati 0 sampai 1. Dilakukan pendekatan menggunakan distribusi normal ya. Ditemukan pertama kali oleh matematikawan asal Prancis Abraham ya, diaplikasikan lebih baik lagi oleh astronom. Kemudian distribusi normal sama dengan distribusi Jerman. Jadi nanti biasanya distribusi normal ini kita lihat untuk melihat kenormalan data bisa ya. Ini adalah rumusnya ya. N-nya masih sama nih. 2,71828. Sama kan nilainya seperti yang tadi, sama ya. Di statistik tahu kuadrat sama 0 sama dengan 0, kemudian pi-nya 3,14. Agar lebih praktis kita gunakan tabel kurva, di mana ciri khas distribusi normal itu simetris seperti lonceng dan tidak belok, kemudian luas kurvanya sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus ya, rumus untuk distribusi normal bisa menggunakan dz, di mana ada x min mu dibagi tau. Nah, ada z sama dengan x min x bar. X bar itu kan kemarin adalah rata-rata ya, dibagi s, bahan bakunya. Kita langsung ke contoh soal saja. Dari penelitian terhadap 150 orang laki-laki yang berumur 40-60 tahun, didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 215 mg/sen dan simpangan baku SD-nya 45 mg/sen. Kemudian ini SD itu simpangan bakunya ya, S.
Hitunglah peluang ketika mendapatkan seseorang yang kadar kolesterolnya A. Kemungkinan di atas 250 mg, B. di bawah 200, C. antara 200 sampai 275. Berapa? Penyelesaiannya seperti ini. Nilai X ditransformasikan ke nilai Z. Di dalam tabel nilai Z berada pada kolom paling kiri dan baris paling atas. Jadi nanti ini kita cari dulu nilai Z-nya, baru kita ke tabel. Di setiap buku Medlit itu biasanya ada tabel di paling belakang, ada tabel Z, ada tabel chi-square, ada tabel F dan sebagainya. Itu bisa dilihat di buku ya, tapi buku Medlit biasanya yang ada ya. Kemudian biasanya untuk membaca ini diambil nilai 2 digit ya. Nah, nanti 2 digit itu ada di kolom dan digit ketiga ada di baris. Z sama dengan X min X bar dibagi S. Nah, tadi kan X-nya berapa tuh? 250 nilainya ya. Terus rata-ratanya 215. Rata-rata kadar kolesterolnya 215 dibagi simpangan bakunya 45. Nah, dilakukan perhitungan, hasilnya sama dengan 0,76. Nah, nanti di tabel bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena hasilnya 0,76 nih, kita lihat, maka 0,76 itu sama dengan 0,7 ditambah 0,006 ya. 0,7 yang kita kolom yang ke bawah nih, yang ke bawah ini ya, 0,7. Kemudian ke sampingnya ini cari 0,06. Nanti titiknya akan bertemu 0,2764. Nah, dari situ terlihat ya, didapatkan nilai 0,2764. Ini adalah luas area antara tadi kadar kolesterol 215 sampai 250. Kemudian yang dinyatakan adalah probability X lebih dari 250 mg/sen. Jadi untuk mendapatkan area lebih dari 250 mg/sen adalah 0,5 min 0,2764. 0,5 ini dari 5%, yaitu tingkat kemaknaan, dikurangi 0,2764 ya, ini diambil dari sini sama dengan 0,2236 tuh. Nah, selanjutnya ini ya, sama caranya. Kalau yang nomor 2 itu kan tadi 200 mg. Nah, berarti 250 dikurang 200 dikurang 215 dibagi 45. Kita lihat 0,33 di tabelnya. Berarti 0,3 ditambah 0,03 ya. Jadi 0,33 didapatkan 0,5 kurang 0,1297, 0,3703 gitu ya. Nah, ini ada latihan soal untuk distribusi binomial, quotient, dan normal ya. Ini nanti tidak kita kerjakan semua, paling dari satu nomor bisa dikerjakan tiap kelompok 2 gitu, atau nanti pembagian kelompoknya ya seperti minggu lalu ya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Next weeknya kita akan pelajari distribusi sampling ya. Terima kasih sudah menyimak, sudah mencatat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.